Permasalahan guru adalah berbagai macam masalah yang dihadapi para guru yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Juga ketika dalam mengajar, mungkin guru memiliki tantangan atau permasalahan tersendiri yang terkadang sulit dihadapi. Kita sudah sering mendengar mengenai permasalahan guru di Indonesia yang merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi di sekitar kita. Salah satu permasalahannya yaitu banyaknya guru yang memiliki kompetensi yang rendah, sehingga memberikan pengaruh kualitas pendidikan di Indonesia. Dapat dikatakan sendiri bahwa kualitas pendidikan yang guru di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik. Masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia makin menurun. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa, sebab salah satu faktor majunya sebuah negara disebabkan oleh pendidikan yang maju. Kualitas pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Karena yang diajarkan di dunia pendidikan yang ditempuh kurang efektif. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Inovasi baru secara otomatis juga akan bermunculan. Masalah demi masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan teratasi. Bukti kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, diantaranya pada hasil PISA atau Program for International Student Assessment yang merupakan tes tentang membaca, matematika, dan sains pada tahun 2018. Menurut survei dari Politik and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Hasil dari UKG atau Uji Kompetensi Guru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, sekitar 81% guru di Indonesia nilainya bahkan tidak mencapai nilai minimum. UKG sendiri merupakan salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru dan yang dinilai adalah penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kemampuan guru dalam menyiapkan strategi belajar untuk siswa dan mengelola kelas, pemahaman atas mata pelajaran yang diampu, serta kemampuan guru dalam evaluasi pembelajaran. Faktor utama yang menyebabkan kualitas guru di Indonesia rendah adalah kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Menurut RIS atau Research on Improving System of Education, melalui studi kualitatifnya menunjukkan bahwa fokus perekrutan guru adalah untuk memenuhi kebutuhan jadi ASN atau aparatur sipil negara, bukan profesionalitas guru tersebut. Lebih dari 50% guru di Indonesia adalah pegawai negeri dan 90% tumpuan belajar ada pada mereka. Padahal kualitas mereka tidak dapat terjamin dengan baik. Kurang baiknya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan ASN sebagai tenaga pendidik mengakibatkan sulit dibedakannya guru yang benar-benar ingin mengajar atau sekedar ingin memperoleh jabatan sebagai pegawai pemerintah. Perekrutan ASN tidak begitu memperhatikan kecakapan guru yang mana harusnya guru dituntut mempunyai keinginan tinggi untuk mendidik siswa secara baik dan mengajar dengan efektif. Guru yang memiliki skor tinggi dalam seksi akan lolos dan hal tersebut tidak efektif dalam penyaringan guru untuk menghasilkan guru yang benar-benar profesional. Untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya kualitas guru di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, khusus ASN sebagai guru sebaiknya terpisah dengan perekrutan pada umumnya, sebab seringkali perekrutan tersebut hanya sebagai formalitas. Perlu ada percobaan menjadi pengajar sebelum direkrut sebagai pegawai pemerintahan, agar yang diterima adalah guru yang memang profesional dan terbaik. Maka pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, peran pemerintahan dari pusat dan daerah ikut andil untuk mengubah standar tersebut dan diharapkan tidak ada permainan politik dalam prosesnya. Ketiga, profesi sebagai guru diberikan tanggung jawab terhadap kinerja profesinya. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen telah disebutkan,
Yang diharapkan untuk pendidikan Indonesia adalah kompetensi dan latar belakang pendidikan yang profesional sesuai bidangnya. Pada dasarnya, perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.